Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Akan kita pelajari pada slide berikutnya. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang berasal dari khayalan penulis. Berasal dari imajinasi, ya. Jadi kalau nama lain dari fantasi adalah imajinasi atau khayalan. Peristiwa di dalam cerita fantasi itu tidak mungkin terjadi karena berasal dari imajinasi, maka penulis bebas menuliskan apa yang dia imajinasikan. Kemudian tujuan dari cerita fantasi itu sendiri adalah untuk membuat pembaca merasakan peristiwa di dalam cerita dengan imajinasinya. Jadi penulis berusaha memancing daya nalar, daya imajinasi pembaca melalui penggambaran cerita yang dikemas dengan sebaik mungkin berdasarkan imajinasi penulisnya. Ciri-ciri cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama adalah fiksi atau khayalan. Jadi cerita, alur, dan tokoh-tokoh di dalamnya berasal dari khayalan penulis. Kedua, ide cerita terbuka. Jadi ide cerita ini bebas, bisa didapatkan dari mana saja dan tidak memiliki aturan-aturan baku bagaimana kaidah dalam menulis cerita fantasi, jadi bebas sesuai dengan imajinasi penulisnya. Kemudian latar menembus ruang dan waktu. Maksudnya di sini adalah lokasi-lokasi yang diciptakan penulis dalam cerita fantasi itu bebas. Bisa jadi kalau kalian pernah menonton atau membaca buku, ada penggambaran lokasi yang tanahnya itu melayang. Itu adalah imajinasi anak-anak. Tidak mungkin di dunia ini ada sebuah daratan yang melayang. Nah, itu berdasarkan imajinasi penulisnya saja. Begitu. Kemudian gaya bahasa yang digunakan adalah bebas, jadi bisa menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari agar cerita di dalamnya menarik dan tidak kaku. Kemudian terdapat peristiwa yang ajaib dan misterius. Jadi misalnya seorang superhero yang awalnya mendapatkan kekuatan dari sambaran petir, itu kan misterius ya dan ajaib, bahwa tidak mungkin ada manusia yang tersambar petir kemudian mendapatkan kekuatan dari sambaran petir tersebut. Kemudian tokoh yang unik, maksudnya adalah setiap karakter di dalam cerita fantasi, tokohnya itu memiliki kekuatan masing-masing yang tidak sama. Begitu ya. Misalnya ada tokoh The Flash ini misalnya dengan kemampuan dapat berlari dengan cepat gitu. Atau ini manusia apa ya, kalau tidak salah manusia kadal begitu, memiliki kekuatan seperti kadal. Kalau tidak salah ya. Ini berdasarkan apa yang saya lihat dari gambar ini. Kemudian kita lanjut. Unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi maksudnya unsur intrinsik itu adalah unsur yang dapat kita temukan di dalam teks cerita fantasi. Itu ada 5, yaitu ada tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur cerita, kemudian ada amanat. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama tema. Tema itu adalah ide atau gagasan yang mendasari cerita. Kemudian tema juga menjadi dasar untuk pengembangan cerita. Dan tema dapat dituliskan itu untuk memudahkan pembaca ya, untuk memahami tema dalam cerita tersebut, atau tidak dituliskan. Jadi pembaca diminta untuk menangkap sendiri apa tema yang ada di dalam cerita fantasi. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam cerita fantasi. Jadi misalnya dalam gambar ini adalah gambar dari film Spider-Man pertama.
yaitu di sini ada tokoh Spider-Man-nya yang bernama Peter Parker. Lalu di sini ada temannya Peter Parker yaitu Harry, dan Harry ini adalah anak dari Dr. Osborn yang juga menjadi musuh dari Peter Parker atau Spider-Man. Kemudian penokohan. Jadi tokoh dan penokohan ini perbedaannya adalah jika tokoh itu adalah orang yang terlibat di dalam cerita, dan penokohan itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh. Jadi sifat-sifat itu ada 3 di sini, yaitu protagonis adalah tokoh yang baik, antagonis ini adalah tokoh yang jahat, dan tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. Dia bisa berteman pada tokoh baik atau protagonis dan dapat berteman juga dengan tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Latar atau setting. Latar atau setting ada 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat itu mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa. Latar waktu itu berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa. Dan latar suasana adalah penjelasan mengenai suasana peristiwa, misalnya menegangkan, mengharukan, mencekam, dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud dengan latar atau setting yang menembus ruang dan waktu. Ini ada daratan-daratan yang berterbangan ya, melayang, yang dihubungkan dengan semacam akar-akar tumbuhan. Nah, ini saling berkaitan gitu, yang saling terikat agar tidak terpisah. Nah, ini dituliskan berdasarkan imajinasi penulisnya. Jadi tidak mungkin ada di dunia nyata, karena di bumi ini ada sistem gravitasi yang tidak memungkinkan benda melayang dengan sendirinya. Gitu. Dan latar waktu di sini kalau kita lihat dari penggambaran penulis ya, ini sepertinya pagi atau pagi menjelang siang, jadi matahari sudah tinggi. Nah, latar suasananya yang kita dapatkan dari gambar ini adalah suasana asri di pagi hari dengan latar istana yang indah dan megah seperti ini dengan pemandangan yang hijau, itu membuat suasana asri. Kita lanjut. Alur itu adalah jalan cerita. Jalan cerita itu dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, rangkaian peristiwa dengan urutan bergerak ke depan. Jadi tokoh itu menjalani ceritanya tanpa mengingat masa lalunya. Kemudian alur mundur adalah rangkaian cerita yang menjelaskan masa lalu tokoh utama. Lalu yang ketiga, alur campuran, yaitu menceritakan cerita masa lalu tokoh untuk dihubungkan dengan masa sekarang dari tokoh utama. Jadi tujuannya untuk mengaitkan peristiwa yang terjadi di masa sekarang dengan di masa lalu. Untuk apa? Untuk membentuk pemahaman pembacanya dan membuat cerita semakin menarik. Kemudian ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang didapatkan dari dari cerita fantasi yang kita baca. Jadi cerita fantasi itu setelah dibuatkan ceritanya, biasanya kalau buku yang diterbitkan ini laris di pasaran, maka akan diangkat ke dalam film. Begitu. Jadi dari awalnya adalah teks menjadi naskah film, kemudian difilmkan. Dan amanat ini tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada pembaca yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari pembaca. Jadi hal baik apa yang bisa diambil, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu materi kita pada hari ini. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, bisa kita diskusikan dalam forum WA. Kalian bisa menanyakan langsung pada saya melalui nomor pribadi saya. Dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.